Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih dengan saya Ana Ogi ya di channel Pena Digital. Seperti biasa saya akan berbagi video-video tutorial ya. Kali ini tutorial saya tentang aplikasi apa sih yang sering saya gunakan di komputer ya. Tentunya sebagai operator dapodik kita membutuhkan beberapa software yang menunjang atau mendukung pekerjaan kita sebagai operator dapodik. Nah, di sini saya akan berbagi software-software apa sih yang sering saya gunakan di komputer ya. Ini juga untuk menjawab pertanyaan beberapa teman melalui WA dan Telegram yang bertanya aplikasi apa sih yang sering digunakan Pak di komputernya. Nah, pada video ini saya akan menjawab semuanya. Nah, yang pertama di sini saya perlu lihatkan terlebih dahulu Windows yang saya gunakan adalah Windows 10 ya, Windows 10. Kita coba cek di sini versinya. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 versi 19.09 atau yang terakhir ya, atau yang terbaru. Kemudian kita bisa cek juga di sini. Nah, di sini Windows 10 yang saya gunakan ya, Windows 10 yang saya gunakan ini saya baru install ulang ya. Saya baru install ulang ya, karena baru selesai diinstal ulang. Jadi di sini ya, komputer yang saya gunakan ini RAM-nya 8 GB ya, menggunakan sistem operasi yang 64 bit. Kemudian Windows 10 yang saya gunakan ini Windows 10 yang ori ya, Windows 10 yang ori, karena tadi komputer saya baru selesai diinstal ulang. Itu ketika terhubung dengan internet, komputer ketika pertama kali terhubung internet, maka dia otomatis akan mengaktifasi biasanya ya, kalau dia ori ya. Kita juga bisa mengecek versi Windows 10 kita ya, apakah sudah teraktivasi atau tidak ya, dengan menggunakan command prompt ya. Kita buka di sini cmd, kita ketik di sini slmgr spasi garis miring xpr ya, enter. Nanti kita akan lihat. Nah, di sini bisa ada kelihatan Windows Professional Edition, the machine is permanently activated ya. Jadi sudah aktivasinya permanen ya. Oke. Nah, langkah yang pertama saya lakukan ketika komputer atau Windows yang saya gunakan baru selesai diinstal ulang, yang pertama ya, oke, saya perkecil dulu hurufnya. Berapa ya? 14 saja lah. Oke. Yang pertama dilakukan, sorry, saya ganti saja software yang sering digunakan di komputer ya. Oke, yang pertama tentunya pertama kali setelah install ulang, yang saya lakukan adalah dengan melakukan update OS. Update OS ini maksudnya mengupdate operating system, memperbarui versi aplikasi. Sistem operasi yang saya gunakan ini sistem operasi Windows 10. Tentunya setiap hari ke hari itu adanya biasanya Microsoft mengeluarkan yang namanya update. Fungsi update ini untuk menutupi celah-celah dari sistem operasi yang kita gunakan ini ya. Apalagi sistem operasi Windows 10 ini, sistem operasi Windows khususnya keluarga Windows itu berbeda dengan sistem operasi yang lain ya. Dari segi virus itu lebih banyak virus yang menyerang sistem operasi Windows. Makanya kita harus sering melakukan update terhadap sistem operasi ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini saya baru melakukan install ulang. Jadi apa ya? Nah, di sini bisa lihat ada beberapa driver yang belum terinstall ya di sini. Karena baru pertama kali selesai diinstal ulang. Jadi belum melakukan instalasi aplikasi apapun ya. Baru pertama dihubung dengan internet. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa driver yang tidak ada ya. Nah, dengan melakukan update maka otomatis driver-driver ini juga akan terinstall otomatis di komputer ya, kalau menggunakan Windows 10. Oke, bagaimana cara melakukan update-nya di Windows 10?
Caranya adalah dengan di sini ya. Di sini kita bisa ketikkan setting. Nah, seperti ini setting. Nah, klik aja setting di sini. Kemudian tarik ke bawah. Di sini ada update and security ya. Ini klik saja update and security. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada tulis pilihan ya, Windows Update. Untuk mengetahuinya, untuk mengetahui update apa yang tersedia, kita langsung saja klik ini. Check for update ini. Check for update. Maka komputer akan melakukan pengecekan di komputer ini dengan di internet, apakah sudah tersedia update atau tidak ya. Biasanya setiap saya selesai melakukan install ulang Windows 10, itu akan banyak update yang muncul di sini ya. Oke, jadi kita biarkan komputer melakukan update. Biasanya sih ini tergantung dari dari perkembangan sistem operasi yang kita gunakan ya. Sistem operasi yang kita gunakan. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman yang baru melakukan install ulang Windows, jangan lupa melakukan update ya. Dengan melakukan update, maka celah-celah atau masalah yang ada di sistem operasi setidaknya bisa tertutupi dengan adanya update ini atau perbaikan ya di sistem operasi yang kita gunakan. Oke, itu yang pertama yang saya lakukan. Ini saya biarkan saja ya, update-nya berlangsung ya. Seperti ini saya biarkan saja. Oke, yang kedua yang saya lakukan, software yang saya gunakan adalah, yang pertama adalah browser. Browser ini bisa dikatakan aplikasi wajib yang ada di komputer ya. Nah, browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Ya. Di sini Google Chrome-nya belum terinstall ya, karena baru selesai diinstal ulang. Maka kita akan install dulu terlebih dahulu Google Chrome ini ya. Di sini setelah install Windows, biasanya sudah tersedia browser bawahan dari Microsoft, yaitu Microsoft Edge ini. Microsoft Edge yang sekarang itu ada versi perbaikannya, sudah berbasis Chromium yang saya baca dari artikel beberapa internet. Nah, saya tidak akan menggunakan Microsoft Edge ya, tapi saya gunakan hanya untuk mendownload ini Google Chrome. Oke, saya buka dulu Microsoft Edge-nya. Oke, kita buka Google Co.id. Pastikan komputer terhubung dengan internet. Oke, mana ini? Google. Oke, kita ketik langsung saja di sini. Google Chrome. Oke. Ini pastikan komputer terhubung dengan internet. Komputer yang saya gunakan ini terhubung dengan internet WiFi ya. Ini mungkin paketnya sudah mulai berkurang ya, jadi agak lama ini. Oke, kita biarkan saja. Nah, di sini kita langsung download saja Google-nya. Ini browser web Google Chrome ya. Klik saja. Oke. Akan muncul seperti ini. Ya, kita pilih saja ini, unduh Chrome. Setelah mengklik unduh Chrome, itu biasanya akan terdownload aplikasi Google Chrome untuk memancing ya. Karena yang terdownload ini bukan aplikasi fullnya ya, tapi hanya kecil saja. Dengan menjalankan aplikasi yang kecil itu, nanti komputer akan menginstal browser, tapi harus terhubung dengan internet ya. Unduh Chrome, ini setuju dan pasang. Oke, ini sudah muncul di bawah. Kita klik saja save, biar disimpan di komputer dulu. Kita tunggu ya sampai selesai. Kita akan jelaskan ya software yang saya sering gunakan. Mungkin video ini akan terbagi ke beberapa video ya, karena ada lumayan banyak software yang saya gunakan. Oke, sudah selesai. Saya tutup dulu ini. Kita install Google Chrome-nya.
masuk ke download. Nah, di sini ada pilihan Google Chrome Setup ya. Kalau kita lihat ukurannya itu hanya sekitar 1,266 MB. Ini sebetulnya bukan versi full dari Google Chrome. Karena untuk misalnya kita harus mengklik ini. Dengan mengklik ini maka komputer akan mendownload mendownload versi full dari Google Chrome-nya. Oke, kita install, kita tinggal double klik saja Google Chrome-nya. Ini Chrome Setup. Nanti komputer pastikan terhubung dengan internet dan dia akan melakukan penginstalan ya, penginstalan browser Google Chrome. Lama cepatnya itu tergantung dari internet, dari koneksi internet yang digunakan ya. Begitu juga dengan RAM atau dari prosesor yang kita gunakan ya. Oke, ini kita biarkan ya, ini menghubungkan dengan internet. Nah, ini sepertinya lama ya. Windows koneksi internet yang saya gunakan ini tidak stabil ya. Ini kita bisa lihat di sini cuma 2 batang saja ya dapatnya. Nah, ini tentunya berefek pada ketika melakukan update Windows dengan melakukan instalasi Windows ya, instalasi browser. Oke, kita tunggu saja ya dulu ya. Oke, untuk lebih bagusnya saya coba beralih koneksi dulu ya. Saya coba ini mengunduhnya sampai 16 menit ya, lumayan juga ini. Bentar ya, saya coba ganti koneksi dulu. Nah, 9 jam lagi ya, ini enggak jelas ini ya. Oke, saya hidupkan WiFi dulu, koneksi paket data. Oke, ini saya ganti saja koneksinya, hotspot pribadi ya. Oke, next, now. Nah, kita akan lihat ini masih banyak paketnya ya. Kita akan lihat kecepatannya. Nah, kita bisa lihat ya, setelah ganti koneksi internet, nah kita bisa lihat langsung mendownload ya, cepat nih. Kemudian ini beberapa update Windows yang tersedia. Nah, ini lumayan banyak ini ya. Jadi kalau untuk melakukan update cukup klik saja check for update, nanti dia otomatis Windows 10 akan melakukan update ya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak ini yang di update atau di downloadnya. Oke, kita tunggu selesai melakukan instalasi browser Google Chrome. Oke. Jadi saran saya ketika melakukan update Windows sebaiknya gunakan koneksi internet yang stabil ya. Koneksi internet yang stabil ya. Kalau menggunakan paket data yang sedikit ya, itu paketnya cepat terkuras habis ya. Oke, karena ketika melakukan update ini ada beberapa file di internet yang masuk ke komputer kita. Ya, sama saja dengan mendownload ya. Sama saja dengan mendownload. Jadi gunakan koneksi internet yang stabil ya, seperti itu. Oke, kita tunggu proses instalasi Windows proses instalasi browser Google Chrome sedang berlangsung ya. Tinggal beberapa detik lagi. Oke, kita masih bahas dulu pertama kali ini ya, browser ini. Nanti kita akan bagi beberapa sesi ini. Sedang melakukan pemasangan ya, pemasangan Google Chrome. Oke ya, ini berarti browser Google Chrome sudah terinstall di komputer kita. Oke, yang pertama di Google Chrome ini yang saya lakukan, kita bahas dulu Google Chrome-nya. Yang saya lakukan itu adalah yang pertama ini memasang aplikasi pemblokir iklan ya. Karena kalau kita melakukan browsing itu terkadang banyak sekali iklan-iklan yang masuk ya, iklan-iklan yang masuk yang sering mengganggu kita ya. Nah, di sini pemblokir iklan yang saya sering gunakan adalah Adblock Plus ini. Adblock Plus. Ya, ini saya sering gunakan.
Nah, cara menginstalnya ini masuk saja di Google sini, google.co.id. Nah, di sini ketik saja Adblock Plus. Nah, ini ya paling atas Adblock Plus. Nanti akan tampil halamannya ini. Klik saja ini Adblock Plus, klik. Ini kita bicara Google Chrome-nya dulu ya. Add-on yang saya sering gunakan biasanya. Nah, ini muncul seperti ini, tarik ke bawah. Di sini ada tulisan Get Adblock Plus for Chrome. Nah, Adblock Plus ini bukan hanya untuk Google Chrome ya. Teman-teman bisa ceknya di sini. For another browser, ini support dengan beberapa browser ya, Adblock Plus ini. Jadi ini sering saya gunakan untuk memblokir iklan-iklan yang tampil ya. Nah, di sini bisa dilihat Google Chrome itu tersedia untuk Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge, Opera, Yandex Browser dan lain-lain ya. Oke. Saya klik ini saja, Get Adblock Plus for Chrome. Oke. Add-on Adblock Plus akan diinstal di komputer. Ini klik saja, tambahkan ke Chrome, tambahkan ekstensi. Ini penggunanya lumayan banyak ya. Ini bisa dilihat sini sampai 10 juta pengguna. Jadi aplikasi ini sangat bagus sekali untuk memblokir iklan-iklan yang sering tampil di browsing ya. Ketika kita melakukan kerja itu terkadang banyak iklan-iklan yang mengganggu ya. Dengan adanya adblock ini, iklan-iklan itu akan terblokir ya. Oke, sudah terinstall. Untuk mengetahui terinstall atau tidaknya bisa dilihat di sini di sebelah kanan atas itu ada tulisan ABP Adblock Plus. Ini artinya aplikasi ini sudah terinstall ya. Oke, kemudian yang kedua di Google Chrome ini yang saya gunakan itu biasanya tema ya, tema Google Chrome ya, supaya tampilan Google Chrome itu tidak itu saja ya. Oke, Chrome saja di sini, ketik saja di sini themes Google Chrome. Nanti akan tersedia beberapa tema ya. Silakan pilih tema-tema yang disukai. Saya biasanya apa ya, sini banyak tersedia tema. Silakan pilih tema yang bagus-bagus ya. Tentunya sesuaikan dengan komputer juga ya. Oke, mana ya? Ini banyak, ini tema-temanya bagus-bagus sebetulnya. Mana ini? Wow, ini temanya sesuai dengan orangnya juga sebetulnya ya. Sukanya yang mana ya? Beauty. Wow, tampilannya mantap ini ya. Saya pilih ini aja lah. Caribbean, ini aja ya. Ini sepertinya bagus ini. Oke, tambahkan ke Chrome. Oke, sedang mendownload. Nanti otomatis itu berubah ya biasanya. Nah, seperti ini artinya sudah terinstall biasanya ya. Sudah terinstall. Nah, tuh kita bisa lihat ya, tampilan belakangnya sudah berubah temanya. Nah, ini saya gunakan tema begini sepertinya. Jadi untuk ya supaya mata itu tidak terlalu melihat itu saja ya. Jadi tampilannya sedikit lebih fresh ya. Oke. Terus yang kedua, yang ketiga ya. Saya biasanya menginstal add-on Office Online. Office Online ya. Office Online. Jadi Office Online ini adalah sistem Office Online ini maksudnya aplikasi perkantoran, tapi tidak diinstal di komputer. Dia hanya terinstall di browser ya, bersifat add-on ya. Oke. Caranya ya sama juga, kita masuk ke ini saja ya. Masuk ke mana ini? Temukan ya. Oh, sorry. Ini ekstensi ya di sini. Ekstensi. Di sini ketik apa yang mau ditambahkan. Saya biasanya nambahkan ekstensi itu ya, Office Online.
Office online. Ntar nggak ketemu ya. Oke, kita pakai Google saja. Office online. Ini aja ya. Add on Office online. Nah, ini ada ya, Office. Ini klik saja Office Google Chrome. Sepertinya bukan ini ya. Bukan ini yang saya gunakan, tapi dia bawaan dari Microsoft gitu ya. Kita coba ganti dulu. Microsoft. Add-on. Nah, sepertinya bukan ini ya. Ekstensi apa ya? Coba di sini. Coba online office ya. Tuh, mana ini? Kok nggak ketemu ya? Ini sudah terinstall ya. Ini buatannya Google sebetulnya sih. Kita lewati dulu ya. Kita lewati. Nanti saya akan coba cek dulu. Saya simpan ekstensi itu ya, saya simpannya di mana? Karena saya sering pakai itu. Itu bagus kalau kita ingin mengedit aplikasi Office sebelum kita menginstal aplikasi Microsoft Office-nya ya. Itu sangat membantu sebetulnya. Atau coba ya, saya pakai akun saya dulu. Saya coba login ke, coba masuk. Biasanya akan terinstall ya. Oke, saya coba masuk dulu. Biasanya akan otomatis terinstall itu ya. Oke, ada, saya menggunakan verifikasi Vivo, jadi seperti itu. Karena beberapa kali email saya ini ada yang ingin pakai gitu ya. Ya saja. Oke, sedang melakukan itu. Oke, sedang terinstall. Ini yang saya sering simpan di komputer ya. Bookmarknya otomatis masuk sendiri biasanya. Oke, ini temanya juga. Nah, masih ada rupanya ya. Kita biarkan. Mana lagi tema-tema lainnya ini? Facebook mana ini? So password ini bahaya aplikasi ini. Nah, ini Office non aktif. Coba klik saja. Terima izin. Oh ya, ini ya, ini ekstensinya. Nih. Bisa di-download di sini. Oke. Jadi ini add-onnya Microsoft Office yang ada di komputer. Jadi kita tidak perlu menginstal Microsoft Office di komputer sebetulnya. Cukup pakai ini, maka kita sudah bisa memiliki Microsoft Office di komputer ya, tanpa menginstal banyak-banyak ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih update ini. Makanya saya biasanya melakukan update ini tidak terhubung dengan setelah melakukan update semuanya. Oke, nah cara penggunaannya seperti ini. Kita klik saja ini Office.
kemudian masuk dengan akun Microsoft Anda ya. Jadi pastikan teman-teman memiliki akun Microsoft. Kemudian di sini kita masukkan akun Microsoft-nya. Oke, kemudian masukkan password. Masuk. Ini add-onnya yang sering saya pakai di sini. Oke. Setelah berhasil masuk, kita tinggal klik ini saja ya. Jadi setiap kita ingin mengetik misalnya, cukup tidak perlu menginstal ini, sebetulnya tidak perlu menginstal Office di sini ya. Tinggal buka browser, ini klik saja ini. Nah, di sini tinggal pilih mau ngetik apa. Misalnya Word. Ya. Maka akan tampil Microsoft Word ya di komputer ya. Ini menggunakan browser ya, add-onnya Google ya. Oke, kita tunggu. Tampilannya sama seperti di tampilan biasa ya. Jadi ini kalau saya biasanya sering pakai ini kalau sudah menginstal dan belum menginstal aplikasi perkantoran, saya pakai ini biasanya. Jadi lebih cepat. Nah, tinggal kliknya aja dokumen kosong. Dokumen kosong baru. Oke, kita tunggu. Nah, kita bisa lihat ya, ini tampilan Microsoft Word-nya. Microsoft Word Online. Ya. Jadi sangat membantu sekali. Tidak perlu menginstal aplikasi Microsoft Word sebetulnya, karena itu menginstalnya itu lumayan ya, aplikasinya lumayan besar. Nah, di sini sama ya. Nah, tampilannya kurang lebih sama lah ya. Mau ngetik seperti biasa Microsoft Word. Cuma ya tentunya menu-menunya tidak semuanya tampil ya, karena dia online ini sifatnya. Ini mau ganti ganti spasinya ya, kurang lebih sama seperti Microsoft Word lah ya. Nah, kalau misalnya ya. Oke. Nah, lumayan lah. Oke. Nah, ini kurang lebih sama ya seperti aplikasi perkantorannya Google yang berupa dokumen, spreadsheet ya. Itu tersimpan di Google Drive. Kalau Microsoft ini tersimpan di OneDrive ya. Tersimpan di OneDrive nih. Oke. Jadi ini saya sering pakai ini untuk mengetik dokumen biar cepat, tidak perlu menginstal aplikasi Microsoft Office ya, seperti itu. Oke, kemudian selain itu apalagi ya. Oke, Office Online sudah ya, saya biasanya cuma pakai ini saja ya, 3 ini. Office Online ini saya tidak Office Online. Kemudian aplikasi perkantoran ya, aplikasi perkantoran. Nah, biasanya saya untuk aplikasi perkantoran ya, saya menggunakan WPS Office ya, WPS Office, karena ini gratis, tidak perlu bayar sebetulnya. Nah, teman-teman bisa download di Google ya, buka saja Google, ketik sini WPS Office. Nah, di sini ada misalnya ini WPS Office. Ada yang tersedia versi offline-nya. Itu kurang lebih 100 MB biasanya ya. Tampilannya ya setidaknya gratis. Kemudian kita bisa mengedit dokumen-dokumen yang dibuat di Google, di Microsoft, baik itu Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint. Saya sering menggunakan aplikasi perkantoran lain seperti LibreOffice maupun OpenOffice. Namun dokumen yang saya sudah buat di Microsoft Word, ketika dibuka di LibreOffice maupun OpenOffice itu terkadang berhamburan kembali ya. Tapi kalau menggunakan ini WPS Office ini ya setidaknya tidak seperti itulah ya. Jadi sangat membantu. Besarnya juga tidak terlalu besar, sekitar 100 MB saja.
ya, berbeda dengan installernya Microsoft Office itu sampai bergiga-giga ya. Nah, seperti itu. Sekalipun sebetulnya